Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita aturkan salawat kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Randus Sofi BNM yang bertemakan zikir sebagai nafas kehidupan hati. Untuk teman-teman dan adik-adik sekalian, mohon didengar dan dicatat dengan baik karena setelah ini akan ada kuis berhadiah. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ibadallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum wazkuruli wala takfurun. Qala aidan fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam Ramadan yang ke-12, ya Bu. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan bersemangat. Semangat dalam artian ingin memperbanyak ibadah, mengisi malam-malam Ramadan. Tentunya yang kita ingin capai adalah nanti akan mendapatkan predikat dari Allah, la'allakum tattaqun, orang yang paling bertakwa. Sebab kalau sudah dapat itu semua, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan dari Allah, pasti Allah akan berikan. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada malam yang ke-12 ini adalah zikir sebagai napas kehidupan hati. Zikir sebagai napas kehidupan hati. Banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang perintah untuk kita berzikir, sehingga dalam Al-Quran disebutkan tentang anjuran berzikir itu sebanyak 267 kali. 267 kali disebutkan dalam Al-Quran perintah untuk kita berzikir. Intinya sholat yang kita lakukan juga zikir, baca Quran juga zikir, iktikaf merenung juga zikir. Zikir itu terbagi dua, ada namanya zikir lisan,
zikir yang dilakukan dengan ucapan, yaitu dengan dilakukan secara terus-menerus. Mungkin kalau sholat kita sudah tidak heran lagi, baca Quran juga tidak heran lagi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Perbanyaklah zikir kepada Allah. Zikir dalam bentuk lisan, dalam bentuk ucapan. Mungkin subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, sebanyak-banyak mungkin. Karena sesuatu yang ringan di lidah tapi nanti akan memberatkan timbangan adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka perbanyaklah berzikir. Jadi kalau kita usianya sudah di atas 50 tahun, Pak, jangan banyak juga nengok HP, Pak. Itu nengok HP itu membuat kita lalai. Tapi perbanyaklah ingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati jadi tenang, perasaan jadi tentram, permasalahan pun akan mudah dapat kita selesaikan. Karena zikir dapat menenangkan jiwa. Yang kedua, ada namanya zikir qalbu atau zikir di dalam hati. Zikir ini dapat menghidupkan hati. Sebab hati itu sama seperti kaca. Setiap kali ada noda, dia akan tumbuh bintik-bintik hitam. Lama-kelamaan bintik-bintik hitam itu akan bertambah dan bertambah. Semakin lama semakin tertutup. Jadi kalau tidak kita bersihkan, maka lama-kelamaan hati itu akan menjadi hitam kelam. Kalau hati sudah kelam dan tertutup, otomatis cahaya Allah akan susah masuk. Artinya apa? Untuk menerima kebenaran itu payah. Karena apa? Hati kita sudah tertutup dengan noda dosa. Maka cara membersihkannya adalah dengan perbanyak berzikir kepada Allah. Lalu selain dia dapat menghidupkan hati, zikir juga dapat menenangkan jiwa. Banyak orang galau gara-gara ekonomi, gara-gara sistem pemerintahan, banyak hal-hal yang terjadi hari ini di luar jangkauan pikiran kita. Ya, kita kena jambret, Pak, kita kejar jambretnya, kita pula yang kena hukum. Ya, kadang orang yang tak bersalah dihukum, orang yang bersalah dilepaskan. Itulah hukum kita. Semuanya serba salah. Makanya dapat dikenal hari ini negara kita itu terkenal dengan negara tipu-tipuan. Semuanya tipu-tipuan. Ya, mulai dari kehidupan dari atas sampai ke bawah, mulai dari pemerintahan, mulai dari konglomerat, pejabat, penegak hukum, dosen, tenaga pengajar, siswa, masyarakat, rakyat biasa, semuanya tipu-tipuan. Ya, makanya negara kita ini saat ini sedang tidak baik-baik saja. Maka kita harus bersikap bagaimana supaya kita itu baik secara pribadi. Salah satu caranya tentu adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Amalan yang amat bagus yang dapat kita lakukan, amalkan zikir pagi dan sore. Ya. Kenapa? Nilai zikir itu baru dapat kita rasakan kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati dan memahami apa bacaan kita baca, lalu dilaksanakan secara terus-menerus, secara kontinu, bukan sekali-sekali, tapi secara terus-menerus. Lalu yang ketiga, bisa menjernihkan pikiran dari stres. Dari stres bisa hilang dengan berzikir kepada Allah. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, tujuan zikir, bagaimana zikir dapat sebagai napasnya kehidupan. Sesungguhnya tarikan napas kita, melepaskan napas kita sesungguhnya adalah zikir kepada Allah. Ya, kalau itu yang kita lakukan, maka kehidupan kita akan nyaman. Maka tujuan zikir sesungguhnya adalah yang pertama, tujuan zikir dapat mengobati hati dan jiwa yang sakit. Karena banyak jiwa-jiwa kita, hati-hati kita banyak
dengan berzikir. Ada sakit hati namanya, ada iri hati, ada dengki. Itu adalah penyakit hati yang kita semuanya ada di dalamnya, ya, yang semua pasti mengalaminya. Maka caranya untuk mengobati adalah dengan berzikir kepada Allah. Soal bacaannya boleh apa saja, boleh subhanallah, boleh walhamdulillah, boleh Allahu akbar, boleh istighfar kepada Allah, karena banyak kata-kata zikir yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, tujuan zikir itu adalah dapat membawa ketenangan hati, pikiran dan jiwa. Ya, kalau kita lagi galau, ya banyaklah berzikir, banyak ingat Allah, pasti Allah akan ingat dengan kita. Kemudian yang ketiga, zikir sebagai napasnya kehidupan akan membawa kesadaran diri secara kontinu. Kita sadar hidup ini kalau kita berzikir. Yang membuat terjadi sesuatu pada kita kadang-kadang itu disebabkan oleh karena kelalaian kita. Kita lalai berkendaraan, kita lalai melakukan pekerjaan, kita lalai, bahkan kadang-kadang sholat saja pun kita lalai. Gara-gara apa? Karena memang tidak konsentrasi, tidak terpaku pada zikir yang kita baca. Kadang-kadang apa yang dibaca di mulut tidak kita hayati di hati, atau tidak kita mengerti di dalam hati kita, sehingga antara ucapan dengan pemikiran dan hati itu berbeda. Itulah yang membuat kadang-kadang zikir tidak menjadi sumber kehidupan. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata zikir juga punya syarat-syarat tertentu agar hati itu bisa hidup. Zikir itu dapat menghidupkan hati dengan syarat-syarat. Yang pertama, tentunya dengan ilmu. Sebab amal tanpa ilmu maka dia sesat. Ilmu tanpa amal juga sia-sia, ya. Maka zikir itu juga harus dengan ilmu. Makanya ada istilah ulama mengatakan iblis itu lebih takut kepada orang yang tidur tapi berilmu daripada orang yang sholat tapi tidak berilmu. Nah, lebih ditakuti iblis atau setan orang yang tidur tapi dia berilmu. Dia tidak takut dengan orang yang sholat tapi orang sholat itu tidak berilmu. Begitulah pentingnya ilmu dalam melakukan ibadah. Demikian juga dengan zikir. Zikir butuh ilmu pengetahuan. Yang kedua, zikir butuh keyakinan. Setelah kita punya ilmunya bagaimana berzikir, apa makna yang kita baca, kita hayati dalam hati, kita ikuti sepenuh hati, bahkan sepenuh jiwa dan raga dalam memaknai zikir, maka kita meyakini bahwa zikir itu memang betul-betul memang membesarkan Allah. Kemudian yang ketiga, kita yakin bahwa memang zikir itu diterima oleh Allah, ya, karena zikir bisa membuat tenang, zikir bisa menghapuskan kesalahan dan dosa kita kepada Allah. Lalu yang keempat, tentunya melaksanakan zikir pun juga harus dengan benar, sesuai dengan hukum syara yang berlaku, tidak asal-asal. Sekarang banyak aliran-aliran Pak yang dapat kita lihat, ada yang mengonjak-onjak lah, ada yang melompat-lompat zikir, dan banyak lagi yang lain, ya. Maka zikir yang sesungguhnya adalah memang dilakukan secara lemah lembut, karena memang Allah bersifat lemah lembut, tidak keras, ya. Jelas, ya, jelas. Kalau zikir itu jelas lah, ya. Kadang-kadang kita kan meleleh, la ilaha illallah, tidak jelas, ya. Maka zikir harus jelas. Selain itu, ketika kita berzikir harus kita lakukan secara ikhlas, ya. Ikhlas karena memang mengharap ridho Allah. Kalau sudah ikhlas, maka apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan rahmat Allah. Yang keenam, kita akan mendapatkan
tinggal bagaimana pelaksanaan zikir yang sesungguhnya. Mari kita amalkan dalam sendi-sendi kehidupan kita. Maka basahilah lidahmu dengan zikir. Kata Allah, semakin banyak kita ingat kepada Allah, maka semakin pula ingat Allah kepada kita. Semakin kita merasa dekat kepada Allah, maka Allah pun akan dekat dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Dan ingatlah akan Allah sebanyak-banyaknya agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi tak ada ruginya kalau kita mengingat Allah. Lalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi, 267 ayat yang memerintahkan kita berzikir kepada Allah. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah dalam segi kesibukan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, jangan lupa hiasi lidahmu dengan zikir, lalu ikuti hatimu juga dengan zikir. Insya Allah semua persoalan dan permasalahan kita hadapi, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, rasanya itu saja mungkin kajian kita tentang zikir, tinggal lagi pengamalannya. Semoga Bapak dan Ibu semuanya jangan lupa mengamalkan zikir, apalagi zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, zikir pagi dan zikir sore. Baik, sebelum kita tutup, ini ada kuis untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, ini untuk laki-laki ya Pak? Oke, yang laki-laki. Soalnya pertama, zikir. Tujuan zikir kepada Allah adalah yang baju putih. Pas putih sebutin namanya ya, sekolahnya kelas berapa? Nama saya Wilda, kelas 5, SDN 1 Pekanbaru. Tadi kata Pak sebutkan ada zikir, tujuan zikir ada 3 tadi. Nah, dapat 2 aja jadilah. Apa kira-kira satu yang pertama Pak? Mengobati hati yang sedang sakit. Oke. Hati dan jiwa yang sakit dengan berzikir bisa sehat. Apa lagi? Satu lagi lah. Tadi sebenarnya saya tahu ya, tapi karena Anda sampai di sini grogi nih Pak. Jadi hilang. Ya. Asal mental. Dengan kita berzikir, menenangkan hati. Hati kita jadi tenang, tentram, damai. Oke, benar ya Pak ya? Langsung aja ya Pak. Yang mana nih? Sama aja. Siapa namanya tadi? Indah. Ini berapa dalam isinya? Rahasia. Pak tambah. Ya, alhamdulillah ada tambahan dari Profesor. Dia bukan banyaknya Pak, yang penting partisipasinya. Betul saja. Baik, soalan yang kedua ini ditujukan untuk anak-anak kami yang putri. Ini hebat nih Pak, pengurus masjidnya hebat. Ya, kenapa tujuannya supaya anak-anak jangan ribut, jangan lari. Jadi begitu ustaznya ceramah dia memperhatikan karena nanti ada. Ya, yang soal yang kedua, sebutkan saran agar zikir kepada Allah dapat menghidupkan hati dan jiwa. Ya, boleh dulu. Silakan. Ucapkan dengan benar. Kalau dicatat ya. Kalau bapak-bapaknya belum tahu ya. Kalau ditanya mungkin hanya. Pak udah.
itulah tuh. Ini ya. Ambil aja. Ya, bisa dipakai Pak? Baik, mungkin itu saja kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.